Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Nah, adapun anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Syaul Putri Mulia, NIM 1831200035. Kedua ada Ana Mardiana 1831200047. Yang ketiga Rahmadani Syafitri 1831120048. Lanjut Ayudia Hairunisa 1831200050. Kemudian ada Ismet 1831200051. Kemudian ada Nur Afni Ahmad 1831200056. Baik, kita masuk ke topik pembahasan mengenai tentang konsep dasar keuangan publik Islam. Dalam mengkaji keuangan publik perspektif Islam, maka tidak dapat dipisahkan dari pemahaman atas konsep negara dalam kerangka kerja Islam itu sendiri. Para sarjana muslim mengartikan negara sebagai entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat muslim, bukan hanya terkait dengan urusan duniawi, melainkan juga urusan ukhrawi. Menurut Monzerkheim bahwa persoalan keuangan politik yang mencangkup pendapatan publik atau public revenues dan pembelajaran publik atau public expenditure memiliki dua kriteria. Yang pertama, untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas muslim dan untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, keuangan publik Islam mencakup dua hal, yaitu sektor penerimaan dan pengeluaran. Sebelum berlanjut pada pembahasan dua sektor tersebut, perlu diketahui bahwasannya Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktivitas. Nah, adapun prinsip-prinsip yang dimaksud tadi antara lain yang pertama, satu, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah atau absolut atas semua yang ada. Kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah. Oleh karena itu, golongan yang kurang beruntung memiliki hakikat atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh golongan yang lebih beruntung. Yang keempat, prinsip yang keempat itu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. 6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Yang ketujuh, menghilangkan jurang pembeda antara individu dan perekonomian dalam menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli. Yang kedelapan, warisnya menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, kebijakan fiskal Islam. Kenapa saya mengambil kebijakan fiskal Islam? Karena kebijakan fiskal Islam itu identik dengan zakat. Jadi prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat, suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal merupakan bagian bagaimana kebijakan pemerintah mengelola penerima dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Adapun landasan hukumnya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai perampas perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat,
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad dari hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Kita masuk sumber penerimaan. Jadi sumber dana penerimaan itu berasal dari mana saja, gitu kan? Yang pertama ada dari zakat, yang kedua dari wakaf, yang ketiga ada nawaib, yang keempat sumber dana penerimaan itu dari jizyah, yang kelima ada kharj, yang keenam ada khums, yang ketujuh ada uzur atau pajak perdagangan, yang kedelapan ada pinjaman, yang kesembilan ada amwal fadhah. Kita lanjut. Jadi zakat sebagai alat ukur kemakmuran masyarakat ya. Peran zakat untuk kemakmuran rakyat itu sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, usaha di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian pengaruh zakat terhadap perekonomian makro di Indonesia. Pertama, zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan zakat terletak pada dampak ekonomi yang ditimbulkan baik dalam lingkup mikro maupun dalam lingkup makro. Yang kedua, pengaruh zakat dalam perekonomian yang tercermin dalam indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan merupakan suatu bagian dari sistem kerja makroekonomi Islam. Lanjut, yang ketiga itu zakat bekerja dengan prinsip kerja dan produktivitas. Melalui efek zakat dalam mengurangi pengangguran sukarela dan struktural yang mengaruh pada peningkatan produktivitas, tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, dan utilitas produk serta pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, zakat bisa berperan sebagai instrumen kontrol dalam menyeimbangkan perekonomian, menurunkan angka kemiskinan, serta memperkecil ketimpangan. Baik, kita lanjut di penutup kesimpulan dan saran. Jadi pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara Islam berpegang pada terpenuhnya semua kebutuhan primer, yaitu basic need, tiap-tiap individu, dan kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap al-hajat al-kamaliyah sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Dengan penjaminan kebutuhan primer, negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil, karena orang-orang yang kurang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi saran, fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak lagi terbatas pada fungsi seperti yang dijalankan oleh pemerintah Islam terdahulu yang bertumpu pada satu aspek. Namun demikian, pemerintahan Islam yang modern mesti menggali dari sumber-sumber lain serta melakukan kebijakan-kebijakan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan dalam operasionalnya tetap patuh pada syariah dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif serta taat syariah. Diharapkan pendapatan negara akan optimal serta kesejahteraan rakyat akan terjamin. Jadi itu tadi presentasi dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.